wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, saya Ibu Ira Suti MPD, guru SMA Negeri 1 Bayani 1. Kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama teman sejawat dengan berbasis coaching. Pada kegiatan supervisi ini nanti akan saya laksanakan 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Di sini teman sejawat yang akan saya observasi itu adalah Ibu Fitriani, SPD, yang akan mengajar di kelas 10-5. Oke Bapak Ibu, mari kita saksikan bagaimana kegiatan observasi yang akan dilakukan di kelas bersama Ibu Fitri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Kemarin saya sudah minta NPP Bu Fitri karena kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik untuk Bu Fitri. Saya lihat sudah NPP-nya udah bagus Bu Fitri ya. Kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan kurikulum yang kita laksanakan di kurikulum Merdeka. Ya, jadi sudah saya cek kegiatan pembelajarannya seperti apa. Nanti Bu Fitri mau mengobservasi kelas berapa? Kelas 10 Bu. Kelas 10. Kelas 10 berapa Bu Fitri? 10-5. Kelas 10-5 ya. Baik. Di kelas 10-5 ini materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti pada waktu kita observasi? Materi yang akan sampaikan itu materi analisis data. Tentang analisis data ya. Mata pelajaran apa Bu Fitri? Mata pelajaran informatika. Informatika ya. Oh baik, terima kasih, baik, bagus sekali Bu Fitri ya. Bu Fitri bisa nggak tolong diceritakan kembali ya rencana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada waktu observasi nanti? Ya. Adapun rencana yang akan saya lakukan itu pertama dengan pembukaan. Yang pertama itu dengan melihat siswa, kesiapan siswa, mengabsen dan memberikan persepsi. Seterusnya itu untuk kegiatan intinya itu saya akan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok untuk memberikan agar mereka dapat mendiskusikan lembar kerja yang akan saya berikan. Terus nanti penutup mereka akan memberikan hasil kesimpulan mereka masing-masing di presentasi. Oh gitu ya. Ya jadi metode yang digunakan dalam kegiatan observasi nanti apa? PBL Bu. PBL. Problem Based ya. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran nanti apakah Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Oh ya, jadi Ibu akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi juga Bu ya, iya. Dengan pendekatan dengan metode PBL Bu ya. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita tahu Bu ya, di sini kita membedakan berbasis apa nanti akan Ibu laksanakan kegiatan diferensiasinya. Di sini Ibu memilih berbasis apa Bu? Berbasis konten Bu. Oh, berbasis konten ya. Bagaimana Ibu membedakannya? Dengan memberikan itu proyek atau LK-nya yang berbeda-beda. Dengan pertanyaan yang berbeda. Oh begitu. Jadi kontennya berbeda-beda Bu ya. Baik. Jadi Ibu juga akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terus nanti pada waktu kita observasi Bu ya, kan kita tahu bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru itu kan banyak sekali Bu ya, dari membuka pelajaran, bagaimana pengelolaan kelas ya, bagaimana membuat siswa itu menjadi tertarik belajar dan sebagainya. Nah di sini nanti yang akan saya observasi kompetensi yang mana? Ketika proses pembelajarannya. Oh, jadi Ibu minta saya mengobservasi pada saat proses kegiatan pembelajaran, Bu ya, kegiatan inti, Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Nanti berarti saya pada saat observasi saya akan lebih fokus kepada kegiatan proses pembelajarannya. Walaupun nanti pada dasarnya semua kegiatan akan kita amati Bu ya, bagaimana kegiatannya, tetapi nanti akan saya lebih fokuskan ke kegiatan pembelajaran seperti yang Ibu minta kepada saya untuk observasi ya. Iya. Oke Bu, kita lanjutkan nanti di kelas.
saya akan mengobservasi Ibu. Silakan laksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Apapun masalahnya nanti kita akan diskusikan pada saat pasca observasi Ibu ya. Ya, terima kasih ya Bu Fitri. Nanti akan saya temui Ibu di kelas. Silakan Ibu melakukan observasi di kelas 10-5 untuk mata pelajaran informatika. Terima kasih Bu Fitri. Ya. Assalamualaikum Bu Fitri. Lanjutan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Baik Pak ya, pagi ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Agus Saputra, Agusti Chandra, Alinda, Ari, Rakit ya, Nadia, Aulia, Bunga, Cika. Kita akan menerangkan atau kita akan mengetahui apa itu analisis data, ya. Nah, di sini ada yang tahu tentang, ayo siapa yang tahu apa itu analisis data? Ya, silakan ini. Analisis data adalah sekumpulan data yang dapat dianalisis melalui sistem informatika. Ya. Dan silakan data itu sendiri. Ada yang tahu apa itu data? Ya. Sekarang di sini kita akan menganalisa tentang analisis data. Ya. Data itu apa? Ada yang tahu tentang data? Nah, silakan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber tersebut didapat dari pengamatan dan penelitian tertentu. Dan juga data dapat berbentuk apapun, dari angka, kata, kalimat, simbol, dan lainnya. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Di sini juga ada laptop. Ya. Nah, di dalam menganalisis data, nanti itu ada ya media teknologi yang digunakan untuk menganalisis data. Ya. Media teknologi untuk menganalisis data. Atau ada juga alat teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya. Nah, di depan ini tadi ada namanya handphone dan ada juga laptop. Apakah ini termasuk ke dalam alat teknologi untuk mengumpulkan data? Iya. Ada yang bisa kasih tahu apa alasannya, Nak? Ya. Silakan. Sumber. Ya. Misalnya dari HP, ada website, melalui website, ya. begitu. Ya, begitu ya. Nah, di sini Nak, ada media. Ya, ada asli, kepercayaan dan keamanan data. Jadi kalau kita mengumpulkan data, ini harus diingat, ya. Berarti kita ada privasi. Ada yang tahu itu apa privasi? Notice, ya. Ada yang bisa jelaskan? Apa itu continue? Continue bertahap. Berdinamika atau apa? Terus menerus, ya. Apa? Generasi data. Proses menyamakan beberapa karakteristik dari data-data kita yang ada, itu cari ciri khasnya apa ya, baru kita kelompokkan. Yang ketiga, penyederhanaan data. Nah, ini metode yang dapat kita pakai dalam pengolahan data. Ya. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan data. Menampilkan data ini dengan cara pengaturan format. Ya, maunya dalam bentuk tabel, mau dalam bentuk grafik, atau dengan visualisasi dashboard, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini silakan nanti, ini Ibu tugaskan sudah berkelompok semua ya, sudah dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, silakan kalian buka RK yang sudah ada dan silakan kalian kerjakan
Oh video ini Cara-cara mendapatkan data. Sudah habis, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian mengenai analisis data. Ya, silakan kelompok 1, silakan maju untuk materi yang itu disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Salim dari kelompok 1, perwakilan untuk menjelaskan materi yang kami bahas tadi. Oke, pertama, apa itu data? Data adalah sebuah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari penelitian dan pengamatan tertentu. Data dapat berbentuk apapun, mulai dari angka, kata, kalimat, simbol, dan lainnya. Data sangat membantu kehidupan sehari-hari, terutama berteknologi. Selanjutnya, apa itu privasi dan keamanan data dan bagaimana cara menerapkannya? Privasi adalah tentang kelola data pribadi menjadi sebuah rahasia bagi seseorang ataupun menjaga keamanan data tersebut dari ancaman yang berbahaya. Menerapkan keamanan data dapat dari 1. Membuat password yang kuat. 2. Menerapkan enkripsi data. 3. Jangan mengunduh aplikasi dari website mencurigakan, karena aplikasi tersebut dapat ilegal dan dapat meretas HP kamu. Kemudian berhati-hati dalam memberikan izin. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan WiFi. Baiklah, sekian itu saja yang kami bahas tadi. Dapat saya jelaskan sedikit kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, udah bagus ya. Silakan duduk. Selanjutnya untuk yang kedua itu kelompok 2. Perkenalkan, saya Hadi Nura dari perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai aspek privasi dan keamanan data. Ada 3 aspek penting ketika bekerja dengan data, yaitu 1. Privasi, 2. Dan 3. Yaitu keamanan. Privasi data sangat berkaitan dengan bagaimana data dapat dikumpulkan, diakses, digunakan, dan siapa yang berhak atas data tersebut. Sedangkan kebebasan ialah kita yang dapat memberi kepercayaan kepada orang lain untuk memasuki zona pribadi kita. Selain itu, keamanan privasi dapat dijaga melalui solusi teknis dan sosial.
Hari ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan siklus pengolahan data, pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi data, dan publikasi. Teknologi saat ini memungkinkan data dikumpulkan secara kontinu dan otomatis. Kontinu artinya data direkam secara terus-menerus dan otomatis. Artinya data direkam oleh perangkat tertentu. Maksudnya disimpan di ruang penyimpanan tanpa intervensi dari seseorang. Contoh perekaman secara terus-menerus seperti CCTV dan hasil rekaman disimpan di ruang penyimpanan dan jika diperlukan maka CCTV tersebut dapat dibuka kembali. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya banyak, metodenya juga banyak ya. Baiklah, untuk tugas selanjutnya yaitu baiklah anak-anak, dari materi yang sudah kita presentasikan tadi, silakan kalian simpulkan. Ibu tutup materi kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi Bu Fitri. Ya, ketemu lagi ya Bu Fitri ya. Oke, hari ini kita seperti yang kita bicarakan kemarin, kita akan membicarakan masalah observasi yang sudah kita jalankan kemarin Bu ya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan refleksi kembali kegiatan observasi yang kita laksanakan kemarin Bu ya. Iya. Gimana perasaannya setelah melakukan observasi kemarin Bu Fitri? Rasanya ya puas lah Bu, karena sesuai dengan yang saya harapkan, sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Oh ya, jadi Ibu merasa sudah sesuai dengan rencana kegiatan pembelajaran Ibu buat Bu ya. Iya. Lalu di sesi yang Ibu harapkan pada kegiatan pembelajaran itu yang seperti apa? Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswanya yang aktif. Seperti itu. Ya, jadi berorientasi pada siswa seperti itu. Oke, jadi Ibu tadi mengatakan bahwa observasi kemarin itu sudah sesuai dengan harapan Ibu, sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun ya. Nah, kalau boleh saya tahu ukuran keberhasilan yang Ibu lihat bahwa Ibu sudah merasa kegiatan pembelajaran berhasil itu dilihat dari mana? Dari penjelasannya dalam mereka ketika mereka diskusi menyelesaikan apa dengan konten pembelajaran sesuai dengan diferensiasi konten seperti itu. Ya, jadi mereka melakukan
sendiri, Bu ya. Seperti itu. Iya. Karena kemarin kan kalau tidak salah di praobservasi Ibu mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ini menggunakan metode PBL, Bu ya, di mana siswa itu mencari tahu, Bu ya. Iya. Jadi kalau ukuran keberhasilannya itu bahwa kegiatan pembelajaran itu berpusat pada anak atau pada siswa, Bu ya. Sudahkah dalam beberapa waktu ini Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran ini berpusat pada siswa? Saya berorientasi pada siswa karena apa? Kalau siswa memang selalu yang aktif, mereka akan lebih paham materi. Oke, dalam kegiatan observasi kemarin ada nggak Ibu merasa ada hambatan atau kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan observasi kemarin? Mungkin media yang mereka gunakan untuk mereka gunakan sebagai alat untuk mengumpulkan datanya, ya, seperti sinyal untuk di handphone mereka itu kurang, jadi hilang-hilang ketika mencari informasinya. Oke. Nah, setelah Ibu mengetahui hambatan atau kendala-kendala yang Ibu alami untuk melaksanakan observasi kemarin, apa rencana Ibu ke depannya agar kendala-kendala tersebut tidak lagi terjadi pada waktu kegiatan pembelajaran? Kemungkinan nanti kalau misalnya ada materi yang berorientasi kepada siswa atau PBL ini akan dirasakan di lab dengan pemanfaatan lab komputer. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi salah satu solusi Ibu atau tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan itu adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran di memang benar-benar di ruang laboratorium komputer, ya, seperti itu, Bu ya. Kalau di dalam kelas agak susah sinyalnya dan media itu kurang seperti itu. Ya. Baik. Kedepannya, Bu, kira-kira setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi ini tadi ya, sudah tergambar, Bu ya, bagaimana kompetensi yang Ibu miliki ya. Nah, kalau boleh saya tahu kompetensi unggulan yang Ibu miliki apa yang Ibu punya? Ya, dengan menggunakan fasilitas yang ada di lab agar siswa lebih memahami materi yang akan datang dengan penerapannya secara langsung. Oh, di laboratorium komputer langsung, Bu ya. langsung Jadi praktek mereka. ya, jadi kompetensi yang Ibu miliki itu bagaimana mengarahkan Iya. atau memotivasi anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih langsung ke penerapan langsung ke pembelajarannya seperti itu, Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk kegiatannya sudah saya lihat, Bu ya. Pada kemarin Ibu meminta saya untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan pada kompetensi pada proses pembelajaran, Bu ya. Nah, di sana sudah saya lihat metode pembelajaran yang Ibu pakai itu adalah problem based learning dan berdiferensiasi dengan menggunakan atau berbasis konten, Bu ya. Itu sudah saya lihat, sudah terlaksana kegiatan pembelajarannya. Hanya saja masukan dari saya untuk kegiatan pembelajaran di kegiatan inti itu kalau bisa dilakukan secara beriringan, ya. Karena kan kita tahu pada pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga bagian, ada berbasis konten, berbasis proses, dan berbasis produk. Nah, jadi kalau bisa kedepannya dilaksanakan ketiga-tiganya, tapi dipilih salah satu pun tidak apa-apa. Yang penting kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak pada siswa dan memperhatikan bagaimana minat belajar siswa itu sendiri, gitu ya. Iya, jadi itu analisa observasi saya untuk kompetensi yang saya lihat pada kegiatan observasi kemarin, ya. Oke, dari kegiatan pasca ini selanjutnya dari pembicaraan yang kita lakukan, bisakah Ibu menyimpulkan tentang kesimpulannya kegiatan observasi dari pasca observasi dan sampai kegiatan pasca observasi ini, bisa Ibu menyimpulkan kegiatannya seperti apa? Kegiatan ini sangat memotivasi saya sebagai guru agar siswa
lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Ya. Jadi di sini siswa pertama mungkin lebih aktif Bu ya, karena siswa ini karena kegiatan belajarnya harus berpusat pada siswa gitu ya. Karena di kurikulum Merdeka ini kita wajib itu memang memperhatikan kodrat anak ya, jadi memang ya seperti itu. Apalagi Bu kesimpulan yang bisa Ibu simpulkan? Dengan ini agar siswa aktif tadi dengan memotivasi mereka supaya dapat menerapkan metode dan alat-alat teknologi yang dapat dipergunakan untuk menunjang keaktifan mereka seperti penggunaan komputer. Oke, jadi menurut Ibu apakah siswa ini kompetensinya sama? Tidak, karena kompetensinya berbeda-beda makanya kita menggunakan diferensiasi tadi. Ya, jadi menurut Ibu memang siswa ini memiliki kompetensi yang berbeda-beda, profil yang berbeda, minat yang berbeda, gitu ya, sehingga Ibu menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, baik, terima kasih ya Bu Fitri untuk waktunya. Kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan juga kita sudah melakukan kegiatan observasi dengan kelas 15 dan hari ini kita melakukan kelas observasi ya. Semoga saja kegiatan observasi akademik ini akan memotivasi kita, saya juga Ibu ya, untuk dalam terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru Bu ya. Ya, terima kasih Bu Fitri ya.